Video ini berisi penjelasan mengenai pengantar terhadap kitab Ratapan. Di dalam kanon Ibrani, kitab Ratapan dimasukkan ke dalam Ketuvim. Agak berbeda memang di sini dengan yang terdapat di dalam kanon kita, karena kanon yang dipakai oleh Lembaga Alkitab Indonesia mengikuti urutan di dalam Septuaginta. Ya, di dalam Septuaginta, kitab Ratapan diletakkan di dalam kitab Nabi-Nabi karena dianggap penulisnya adalah Yeremia. Secara lebih jelas, Ketuvim di dalam kanon Ibrani diletakkan di dalam Megilot atau gulungan hari raya. Megilot terdiri dari 5 kitab, yaitu Kidung Agung, Rut, Ratapan, Pengkhotbah, dan Ester. Secara khusus, kitab Ratapan dibacakan pada hari ke-9 bulan Ab. Menurut tradisi Yahudi, pada tanggal 9 bulan Ab terjadi hari pengapungan besar karena bait suci di Yerusalem runtuh tahun 587 sebelum Masehi. Dan menariknya bagi tradisi Yahudi, pada tanggal yang sama pula, bait suci hancur kembali pada tahun 70 Masehi oleh Roma. Judul Ratapan dalam kanon Ibrani berarti Eka yang berarti celaka, yaitu sebuah kata yang umum di dalam Ratapan Israel. Ya, oke. Ini siapa penulisnya? Penulisnya di dalam tradisi Septuaginta dianggap adalah Yeremia karena diletakkan setelah Yeremia. Kita masuk di dalam latar belakang kitab. Oke. Kitab Ratapan memiliki bentuk yang mirip dengan syair penguburan dan syair pemurnian dosa. Ya, mengapa begitu? Karena berulang kali nabi-nabi memperingatkan kepada Yehuda akan datangnya penghukuman. Tetapi yang ada umat Allah justru mengabaikan dan menganggap penundaan hukuman sebagai sebuah bentuk rasa aman. Ya, ada sebuah anggapan begini, jadi di antara orang Yehuda, mana perkataan nabi-nabi tentang hukuman tidak tergenapi. Ya, padahal sebenarnya itu dalam masa penundaan hukuman, dan masa penundaan hukuman ini sebenarnya seharusnya diisi dengan sebuah sikap pertobatan. Tetapi bukannya pertobatan yang ditunjukkan justru adalah mereka semakin giat, semakin sering untuk berbuat dosa. Ya, Kitab Ratapan menjadi sebuah kesaksian tentang betapa besarnya kesedihan umat Yehuda tentang pembuangan yang mereka alami sebagai akibat dari teguran nabi-nabi. Kitab Ratapan juga menyatakan bahwa pada hari penghukuman seolah-olah Tuhan menjadi musuh bagi mereka. Ya. Kita masuk di dalam penulis dan tahun peristiwa. Menurut kesaksian di dalam 2 Tawarik pasal 35 ayat 25, ya, jadi ini adalah bukti internal, menyatakan bahwa kitab Yeremia ditulis, kitab Ratapan ditulis oleh Yeremia. Saya akan bacakan 2 Tawarik pasal 35 ayat 25. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia. Dan sampai sekarang ini semua penyair laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia. Dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Jadi ada syair ratapan yang dianggap di dalamnya berisi syair ratapan mengenai Yosia. Nah, menurut tradisi dianggap bahwa Yeremia yang menulis semua syair ratapan termasuk ratapan terhadap Yosia itu. Sementara sarjana-sarjana PL modern di zaman sekarang lebih setuju untuk berpendapat bahwa kitab ratapan ditulis oleh penulis yang tidak diketahui siapa namanya atau anonim. Ditulis antara periode kehancuran Yerusalem dan pembebasan Yoyakin dari penjara di Babel. Ya, ada rentang waktu antara 587 sampai 562. Mengapa diberikan batasan pembebasan Yoyakin dari penjara di Babel? Karena tidak ada penyebutan sama sekali mengenai pembebasan Yoyakin dari penjara di Babel di dalam kitab Ratapan. Semua nada di dalam Ratapan adalah menunjukkan
kehancuran Yerusalem itu sedang terjadi dan sedang dialami. Belum ada secercah harapan yang real terjadi di antara mereka. Ya, sementara pembebasan Yoyakin dapat dianggap sebagai sebuah tanda-tanda pengharapan telah datang. Oke. Mengenai tujuan penulisan, ada 3 tujuan penulisan di sini. Yang pertama, menyampaikan duka karena Tuhan sudah mengabaikan Yehuda. Pada saat hukuman dan juga pembuangan, bangsa Yehuda memahami bahwa Tuhan telah mengabaikan mereka. Semua itu terjadi karena akibat dosa mereka yang telah melanggar perjanjian. Karena itu di dalam tujuan yang kedua, yaitu Kitab Ratapan menyampaikan pembuangan sebagai akibat dosa karena umat Allah telah melanggar perjanjian. Namun begitu, Kitab Ratapan juga menyatakan penghiburan kepada umat-umatnya, kepada bangsa Yehuda sebagai umat Allah. Penghiburan ini nampak dari 2 sisi, ya. Yang pertama, bangsa-bangsa dikatakan akan meminum cawan murka Allah. Ini artinya bangsa-bangsa yang tadinya bersuka cita bahkan ikut serta secara aktif di dalam menghancurkan Babel, di dalam menghancurkan Yehuda, mereka akan ikut serta mereka akan ikut serta di dalam penghukuman Tuhan. Ini tertulis dalam Ratapan 4 ayat 21 sampai 22. Penghukuman terhadap bangsa-bangsa ini akan menyatakan bahwa Tuhan tidak selama-lamanya membuang umatnya. Dari sudut pandang ini, maka kita dapat lihat bahwa sebenarnya pembuangan bukan sebuah penolakan secara total, tetapi lebih kepada sebuah bentuk pendisiplinan. Sebagaimana dinyatakan di dalam kitab Yeremia, bahwa penghukuman akan berlangsung selama beberapa waktu tertentu, dan setelah waktunya selesai, Tuhan akan mengingat kembali umatnya dan membawa mereka pulang ke tanahnya kembali. Kita masuk di dalam tema-tema kitab. Tema apa sajakah yang ada di dalam kitab Ratapan? Yang pertama adalah tema mengenai penderitaan manusia. Di dalam konteks Ratapan, penderitaan manusia disebabkan karena dosa. Ya, jadi ini di dalam konteks Ratapan, ya, bukan di dalam yang lain. Dan penderitaan yang dialami adalah sebagai hukuman karena dosa. Jangan disamakan di sini dengan dalam konteks Yunus atau dalam konteks Habakuk atau dalam konteks kitab lainnya, tetapi ini murni di dalam konteks kitab Ratapan. Kemudian tema kitab yang kedua adalah pembiaran ilahi. Inilah yang dipahami oleh penulis Ratapan bahwa karena dosa maka Tuhan membiarkan, Tuhan mengabaikan, Tuhan menjadi acuh terhadap umatnya. Ketika Tuhan acuh terhadap umatnya, Tuhan tidak lagi melindungi umatnya, maka bangsa Yehuda mengalami kerusakan yang sangat berat. Ya. Di sini tetapi pada akhirnya Tuhan akan berbelas kasihan. Dan ini adalah garis besar di dalam kitab Ratapan. Demikianlah video introduksi mengenai kitab Ratapan.